berdirinya itu latar belakangnya adalah karena di Indonesia itu kan future plan dari Bank Syariah Indonesia dalam kontribusi meningkatkan atau memajukan perekonomian Indonesia itu gimana sih? future plan-nya udah pasti kita pengen menjadi menjadi bank syariah terbesar di tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Future plan-nya. Artinya kita pengen menguasai pangsa pasar perbankan di Indonesia minimal 50% dalam 10 tahun ke depan. Gitu ya. Karena kan saat ini walaupun kita muslim di sini adalah sekitar 90%, tapi dari 90% muslim itu ibaratnya 90% cuma 5% yang berbank syariah. Selebihnya berbank konvensional gitu. Nah, kita berharap 10 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan 50% muslim itu berbank syariah. Itu future plan-nya seperti itu. Future plan seperti itu. Kalau kebijakan yang belum terlaksana di Bank Syariah Indonesia ini yang belum terlaksana di Bank Syariah Indonesia bahkan di seluruh bank syariah adalah kita belum menemukan formula yang tepat dan sesuai dengan Quran dan hadis tentang kartu kredit saat ini yang sedang isinya kartu kredit. Bank konvensional bisa punya kartu kredit. Kalau bank syariah belum ada kartu kredit. Karena sampai saat ini kita belum menemukan formula atau belum menemukan ide yang ini gimana caranya supaya sesuai dengan Quran dan hadis, gimana nih aturan mainnya gitu ya. Gitu. Kalau yang udah terlaksana yang udah terlaksana ya banyak. Misalkan contoh satu aja misalkan tabungan berasuransi. Tabungan berasuransi. Kita punya produk namanya tabungan investasi cendekia. Nah, itu kita kerjasama asuransinya dengan takaful karena asuransi sudah ada yang syariah juga kan ya. Jadi artinya jadi itu produknya adalah nabungnya dalam tanda kutip agak dipaksa. Jadi artinya ini ada tabungan investasi cendekianya, ini ada tabungan induknya gitu ya. Nah, setiap bulan secara sistem dia memindahkan dari tabungan induknya ke sini, tabungan investasinya, misalkan 200.000 sebulan gitu ya, selama misalkan 5 tahun, 10 tahun gitu ya, untuk tabungan anaknya misalkan. Nah, tapi ketika si bapak atau orang tuanya meninggal hingga tidak ada lagi yang sebagai sumber dana untuk nabungnya, maka tuh asuransinya tuh di situ tuh, nanti si anaknya akan terima uang asuransi bisa sekian, plus ditambah dengan ya tabungannya tadi. Kalau untuk deposit di BSI itu kan ada asuransi kayak tadi yang gadai emas. Kalau ada krisis moneter lagi, kan karena nggak ada bangkrut seperti konvensional tuh. Nah, itu berarti BSI nggak akan ikut bangkrut seperti bank-bank lain ya? Insya Allah sih enggak, karena tadi yang aku jelasin tentang negatif speed itu. Kok nggak nunggu? Jadi itu tadi kita tidak mengenal yang namanya negatif spread gitu ya, yang paling bawah. Jadi artinya ya kalau untungnya sedikit berbagi sedikit, untungnya banyak berbagi banyak, nggak punya untung ya udah sama-sama nggak ada untung. Paling ya pokok tabungannya akan tetap ada di kita. Gitu. Beda dengan konven udah janji di awal tuh, saya pasti kasih sekian persen. Tapi begitu dia ternyata nggak bayar, rugi. Bayarnya aja pakai duit kantong sendiri, gitu. Nah, itu yang rugi, itu yang bikin banyak bank konven itu berjatuhan tuh di tahun 98 kayak tutup, gitu. Sama mau nanya nih, pertanyaan terakhir, produk-produk atau jasa di Bank Syariah itu udah ngeluarin apa aja? Contohnya? Ngeluarin apa aja banyak banget. Salah satunya aja. Salah satunya aja kita kalau jadi gini. Bank itu punya dua produk besaran. Tiga besaran produk ya, tiga besaran produk. Satu, pendanaan. Pendanaan itu artinya fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat, gitu ya. Artinya tabungan, giro, deposito. Nah, itu masuk ke pendanaan. Itu boleh tanya salah satu produknya apa? Kita punya namanya ya yang paling, kalau biasa itu di BCA adanya tahapan gitu ya. Kalau di kita adanya tabungan mudharabah. Gitu. Tapi selain tabungan mudharabah juga ada tabungan wadiah, tabungan berencana, tabungan
tadi itu investasi cendekia, ada tabungan haji mabrur, ada tabungan untuk kurban, palu gada lah, apa lu mau gua ada gitu. Iya. Nanti kalau lengkapnya bisa lihat ke web Oke. bankbsi.co.id. Oke. Gitu ya. Nah kalau jadi tadi satu pendanaan, kedua pembiayaan. Nah pembiayaan itu tadi tuh ada pembiayaan namanya pembiayaan konsumer. Konsumer artinya konsumtif, di rumah, di mobil, di motor. Ada pembiayaan yang sifatnya untuk bisnis, untuk nambah usaha tokonya, untuk nambah usaha apa dan segala macam gitu ya. Nah terus juga ada yang ketiga, yang terakhir adalah jasa. Jadi misalkan orang mau transfer, orang ambil dari ATM dan segala macam, nah itu jasa. Jadi nggak dapat uang. Dapatnya fee based income namanya. Oke. Itu. Udah sekian ya Pak pertanyaannya. Terima kasih udah menjawab. Cukup.